Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di Masjid At-Taqwa untuk menjalankan kajian i'tikaf di malam ke-26 Ramadan. Salawat alhamdulillah pula kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang masih taat dan patuh terhadap ajarannya sampai saat ini. Jemaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kajian i'tikaf malam ke-26 Ramadan akan membahas dengan tema puasa dan kepribadian prestatif yang akan dibawakan oleh ataupun akan disampaikan oleh Bapak Haji Rusli Abdul Hamid. Dan juga sebelum dimulai, kami ingin menginformasikan bagi bapak-bapak jemaah yang ingin menikmati coffee break, silakan ke area sebelah kiri masjid karena sudah kami sediakan. Baik, langsung saja ke inti acara. Marilah kita buka kajian i'tikaf pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ustaz Haji Rusli Abdul Hamid untuk mengisi kajian i'tikaf pada hari ini. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
kita bisa melaksanakan itikaf dengan lebih baik lagi. Selawat dan salam semoga Allah dicurahkan ke hadirat saudara kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan insyaallah kepada kita. Hadirin yang hormati, malam hari ini kita mencoba membahas sekitar ibadah saum atau ibadah puasa. Malam hari ini merupakan malam yang ke-26 kita melaksanakan ibadah saum, dan kami mencoba bahas mengenai dengan judul puasa dan pembentukan manusia prestatif. Kalau kita membicarakan masalah prestatif itu kaitannya ada sebenarnya satu pekerjaan, jadi satu semangat yang luar biasa dalam kita mengerjakan sesuatu, sehingga semua kemampuan manusia, semua kemampuan kita curahkan agar dalam pekerjaan tersebut bisa berhasil dengan baik. Atau di istilah sehari-hari adalah kita meningkatkan prestasi kita. Kita tingkatkan dalam pekerjaan itu, sehingga apa yang ada di pikiran kita itu semua terfokus pada pekerjaan itu, sehingga anggota badan kita pun menyertainya. Inilah prestatif ini. Maka malam hari ini kita coba bagaimana puasa ini bisa untuk pribadi prestatif. Jadi dalam melaksanakannya agar saum kali ini dan di ujung daripada ibadah saum tahun ini kita akan lebih meningkatkan lagi kemampuan kita, meningkatkan lagi semangat kita, meningkatkan kemampuan kita. Prestasi yang luar biasa dan akan mencapai apa yang diharapkan itu alakum tuflihun. Jadi sehingga kita bisa mencapai satu kemenangan berdasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengetahui bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jadi ini sudah dikabarkan, tinggal kita kalau mau dirindukan oleh surga, kita berupaya. Sebetulnya biasanya namanya rindu itu kita yang rindu, kita yang pengen. Nah ini terbalikannya, bahwa surga itu yang merindukan kita. Ini satu kabar luar biasa, satu kabar yang amat menggembirakan buat kita. Mau atau enggak? Nah itu aja masalahnya. Mau atau enggak? Kita berharap agar kita kelak nanti bisa dikabulkan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dikasih ini, dikabarkan kalau mau masuk surga, bahkan kalau mau dirindukan oleh surga, ini kan luar biasa. Karena satu kerinduan itu luar biasa. Bagaimana kita merindukan sesuatu? Nah ini surga merindukan kita. Satu kehormatan yang luar biasa tentunya. Kita merupakan yang dirindukan. Kemudian dikasih tahu apa sih kalau dirindukan oleh surga. Nah ini ada 4. Yang pertama adalah Shahrul Ramadan, orang yang melaksanakan puasa atau saum di bulan Ramadan. Lain kaitan yang namanya saum itu kan satu pekerjaan. Jadi yang namanya siam saum itu bukan kata sifat, tapi itu pekerjaan. Artinya orang yang sahih itu kan orang yang bekerja, orang yang melaksanakan. Bagaimana dia melaksanakan? Bagaimana dia melaksanakan
puasa bulan Ramadan sehingga bisa dirindukan oleh surga. Nah, tadi kan judulnya begitu. Kalau mau berhasil di saum Ramadan itu, maka harus punya sesuatu stasi sehingga kita bisa perspektif dalam melaksanakan siam tahun ini. Nanti ada satu kesungguhan di situ, kerjakan dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh keyakinan. Kalau tidak yakin, maka tidak mungkin orang bisa bersungguh-sungguh. Seseorang bisa dia bersungguh-sungguh kalau dia tahu. Kenapa bisa sungguh-sungguh? Kenapa bisa bersusah-susah? Kenapa bisa harus berlampat-lampat dahaga? Kalau kita tidak tahu, maka itu cuma main aja. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang akan kembali kepada kita, hasilnya kepada kita, maka kalau cuma sebatas melaksanakan perintah Allah, maka kalau kita kuning ibadah itu, artinya sebatas melaksanakan menggugurkan kewajiban, itu orang kuning kayak gitu. Dia kerja kemudian dibayar. Dia tidak tahu manfaatnya untuk apa. Nah, Allah tidak menghendaki demikian. Jadi orang yang berpuasa itu diberitahu ilmunya. Terus dia tahu karena namanya puasa itu bukan saja kepada umatnya Muhammad diberitakan, tapi umat-umat sebelumnya juga diberitakan, dan itu dikabarkan oleh Allah. Seperti itu. Berqablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu supaya kamu takwa. Ini tahu dulu bahwa dulu itu orang yang diperintah. Artinya puasa itu suatu perintah Allah yang dilaksanakan sejak zaman dahulu, sejak Nabi Adam. Kan kita tahu bahwa Nabi Adam tatkala diturunkan ke bumi, ini kan dipisah antara Adam dan Hawa. Apa yang dilaksanakan oleh Adam? Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat ini dengan penuh kesungguhan. Adam itu merasa bahwa dia sudah berbuat salah. Kesalahannya dibandingkan dengan kesalahan kita tidak seberapa. Cuma melanggar salah satu larangan Allah. Karena kita langgar. Nah, Adam itu perintah Allah semua dituruti tentang kita. Berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Ini satu kaca buat kita, kajian buat kita. Kemudian apa kata Allah? Dijawab doanya Adam ini. Karena dia sungguh-sungguh. Apa kata Allah? Ya, Adam berpuasa 3 hari berturut-turut. Hari pertama berubah berita Nabi Adam. Yang tadinya hitam, panasan, ribut, kering, maka berubah menjadi bagus kembali. Dan pada hari ketiga semua bagus kembali, normalkan kembali Adam itu. Ini namanya puasanya puasa. Kalau dia bertobat atas kesalahan, diberitahu untuk puasa. Itu bisa bertobat. Jadi puasa itu untuk puasa tobat karena dia salah dia, kemudian dituntut oleh Allah harus berpuasa. Kemudian kepada siapa diperintahkan? Diperintahkan juga kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kan begitu. Tatkala diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang, maka setelah diselamatkan, apa yang dilakukan? Dia berpuasa, pengikutnya juga diminta berpuasa, diajak berpuasa. Ini namanya puasa syukur. Karena ada sesuatu diselamatkan, maka dia berpuasa. Nah, itu puasa Nabi Nuh. Kemudian kepada siapa? Pada Nabi Daud juga. Nabi Daud juga sama. Nabi Daud
seorang raja diberikan kekayaan, diberikan kekuatan. Apa kurangnya Nabi Daud? Dia kaya, dia raja, dia kuat, dia pandai besi, lengkap semua dia. Kalau kita kira-kira kalau dikasih seperti itu, badannya kita kuat, badan kita, harta kita masih banyak, jabatannya juga raja. Apa yang kira-kira dilakukan saat itu? Apa yang dilakukan kira-kira begitu? Mau kawin lagi? Nah itu kita lihat tuh apa yang dilakukan Nabi Daud. Dia berterima kasih, dia bersyukur, dibuktikan dengan puasa. Gimana puasanya Nabi Daud? Kan satu hari puasa, satu hari berbuka, satu berbuka. Kenapa? Dia bersyukur. Enggak kita dia dikasih tayangan makan apa kalau dia mau bisa makan dia bisa beli, tapi dia masih bersyukur. Nah, itu Nabi Daud seperti itu. Kemudian Nabi Musa, gimana Musa bahasanya? Kan diselamatkan oleh Firaun, diselamatkan oleh Firaun. Kemudian setelah dia menyeberang laut, apa yang dilakukan? Tatkala Firaun tenggelam, dia selamat, dia aman seperti hidupnya. Apa yang dilakukan? Dia berpuasa. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Jadi disebut juga puasa Asyura. 10 Muharram itu sebenarnya puasanya Nabi Musa. Kenapa? Kita tahu dalam sejarah yang namanya Firaun itu ditenggelamkan itu tanggal 10 Asyura. Nah, Isa juga sama dia puasa. Sama puasa 10 juga. Maka tatkala sahabat Rasulullah itu berpuasa tanggal 10, ini kan diklaim. Kata orang-orang Yahudi itu puasa kami, itu puasa kami. Muhammad puasanya tidak begitu. Sehingga Rasulullah apa yang dilakukan Rasulullah? Kalau besok saya masih hidup, saya akan laksanakan puasa dari tanggal 9 supaya ada bedanya. Karena itu diklaim tanggal 10 itu puasanya orang Yahudi, puasanya Nasrani. Nah, orang Islam tanggal Rasulullah beda. Tadinya kan satu kewajiban. Sebelum perintah dalam Al-Baqarah 133 ini, itu Muhammad puasa tanggal 10. Nah, setelah itu ayat ini, maka puasa ini berubah menjadi sunnah bukannya. Karena yang wajib itu dalam agama. Bagaimana Rasulullah melakukan? Kalau sekarang puasa jelas dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Kalau dulu awal-awalnya gimana? Bukanya itu pada waktu Isya. Bisa dibuka, kemudian tidur, nggak sahur lagi, puasa lagi. Sehingga pada suatu ketika sahabat Rasulullah ini yang bekerja sebagai petani kurma, itu hari pertama petani kurma nggak kuat, dia pingsan. Kemudian kepada Rasulullah, itu Rasulullah berdoa kepada Allah. Allah jangan begini, gak kuat juga umatku. Maka diolahlah kalau puasa itu menjadi seperti sekarang ini. Awal-awalnya yang tidak mampu puasa juga cukup bayar fidyah. Kemudian turun ayat wa ma kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi puasa itu ada yang fidyah, ada yang ganti dari puasa, bayar dan kesempatan. Jangan baru sakit lama bayar fidyah, menyusui anak bayar fidyah, hamil bayar fidyah. Jangan digampang-gampangin, jangan dimurah-murahin. Wa tasumu bainakum ka'annakum sungguhnya puasa itu lebih bagus kalau kamu tahu. Jadi buat orang-orang yang tahu dan baca ayat ini,
itu gampang dia minum dia. Kecuali orang tua yang tak mungkin bisa benar lagi, bertua, nggak mampu untuk berpuasa dan kemungkinan untuk benar lagi kan enggak. Artinya makin lama makin lemah kondisinya. Nah, itu dikasih bolehlah biar dia. Jangan baru kesereok bayar media. Jadi gak gampang bayar media juga. Ini jadi secara ciri orang yang dirindukan dan orang suka adalah suami Ramadan yang berpuasa dengan penuh kesungguhan, dan dengan penuh perhitungan, dengan berilmu, dia pelajari ilmunya sehingga dia bisa berpuasa dengan benar. Kemudian dalam puasa itu dia lakukan semua tuh, belum berpuasa itu apa aja, suruh aja apa namanya dia niatkan gitu. Karena apa yang namanya Ramadan kan niatnya itu terus-terusan ya. Gitu. Jadi nggak sekali niat kemudian besok langsung aja, nggak juga, niat terus gitu. Ayo kenapa ada sadar bahwa kita niat berpuasa karena Allah, bukan karena saya gitu. Makan kata saya apa kata Pak Ustaz puasa aja, nah itu kan begitu. Jadi puasa itu karena Allah dan diyakini dari dia itu. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran, yang membaca Al-Quran, nggak bosan dia baca Al-Quran. Nah, ini lebih-lebih di bulan puasa karena yang namanya Al-Quran itu kan diturunkan di bulan puasa. Jelas dalam tanggal 17 Ramadan turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita berupaya yang namanya Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran sekaligus. Cuma tidak pada belum sampai di bumi. Nah, turun ke bawah dia berangsur-angsur seperti itu. Al-Quran itu dibaca, kemudian dengan takdir, kemudian terjemah, ditafsirkan, ditadabburkan, dilaksanakan ayat Al-Quran seperti itu. Minimal di dalam Ramadan ini kita berupaya untuk menghatamkan itu Al-Quran. Setelah itu kenapa? Terasakan buat kita semua yang namanya Ramadan itu setiap bulan Ramadan semangat untuk baca Quran lebih. Bulan-bulan biasa yang biasa saya jarang baca Quran, tapi Ramadan itu ada dan ada temannya. Nah ini mengatakan satu keberkahan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apabila lisan orang yang menjaga lisannya. Kemudian kebersihan orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Jadi ini kan dalam semua dalam pelajaran siang, dalam Al-Quran itu ada perintah menjaga lisan juga. Makanya kenapa? Kadang-kadang mau marah manusia lagi puasa, menjaga lisannya. Gitu. Kemudian ada kepedulian sosial. Jadi ada lagi kelaparan, ada lagi kita minta, nah itu diperhatikan. Baik, nah ini kalau boleh diilustrasikan seperti ini kira-kira. Ini jalan untuk menuju surga ya. Banyak jalan ini. Ini orang-orang yang bersolat, yang bayar zakat, dan dari sini bisa langsung. Kemudian ini orang-orang yang berpuasa dan sama-sama berpuasa gitu. Di jalan sini kemudian di sini ada larangan, itu larangan. Jadi tidak boleh di sini, tapi tidak boleh dengan masalah. Dia harus ke sini makanya sampai jannah. Jadi agar selamat tidak tersesat. Nah inilah ilustrasinya seperti ini. Inilah Bapak-bapak dan saudara sekalian, bahwa manusia itu kita semua ini kan mempunyai harapan. Selama manusia itu dia normal,
sama-sama mempunyai satu harapan, satu harapan, sehingga dia berusaha untuk mencapai apa yang diharapkan itu. Yang pertama mereka ada satu harapan agar kita sehat, kemudian punya pekerjaan, harta yang cukup, pasangan hidup harmonis. Nah ini punya masalah hidup segera nih. Terus anak ya menyenangkan, terus meninggal atau mati ini mudah. Maunya ya meninggal itu tidak pakai sakit lama-lama, jadi mudah meninggalnya, kemudian enak pulang masuk surga. Jadi itu meninggal itu dalam posisi baik, mudah meninggalnya, sakit lama, kemudian dia bisa masuk surga. Jadi surga itu sebetulnya tidak terlalu mahal juga. Baik, yang pertama kita bahas sebenarnya masalah sehat. Karena ini kan persiapan untuk bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Paling tidak harus sehat. Jadi yang dikatakan sehat, manusia itu dikatakan sehat itu kalau dia sakit, tidak makan obat, badannya juga sehat. Nah, kalau cuma sampai situ belum dikatakan sehat. Karena apa? Rohaninya kayak gimana? Cacat enggak? Jadi titik sehat itu, jadi dalam sehat itu. Jadi kondisi bahagia ada secara fisik dia sejahtera, secara fisik kelihatan fisiknya bagus, kemudian mentalnya bagus, spiritual bagus, dan punya peran sosial. Karena apa? Yang namanya maling, yang namanya perampok, itu orang sehat atau orang sakit? Yang perampok sehat. Kenapa dia perampok? Kenapa dia taruhan? Kenapa dia berkelahi? Kenapa dia mencuri? Badannya sehat. Maka dalam Islam yang namanya apa dulu bahasanya? Mensano yang bersama ya bahasanya di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita sebenarnya tadi coba masuk ke Cipinang, ada satu perkampungan di Cipinang, itu kumpul semua itu sehat-sehat semua. Kenapa tadi dia masuk ke situ? Itu sehat. Kenapa dia masuk ke situ? Maunya dia bukan maunya dia. Maka definisi sehat dari Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 1960 itu dikatakan bahwa yang namanya sehat itu adalah sehat yang tidak cacat, kemudian baik secara fisik, mental dan spiritual dan peran sosial. Jadi peran sosial itu orang yang peduli tentang sesama. Jadi kalau lawan harta dia tidak peduli, ini juga masalah juga tentang kesehatannya. Jadi badan sehat, tapi fisik sehat, kemudian peran sosialnya tidak ada, mentalnya juga sakit di situ. Nah ini, jadi kalau Anda menerima sesuatu supaya berhasil, jadi harus sehat dulu. Jadi definisi sehat itu seperti itu. Nah ini, jadi ini sehat pertama fisiknya sehat, kemudian dari spiritual ini ada namanya sehat, sosialnya juga berada tinggi dan mentalnya juga sehat. Nah, jadi sehat itu menentukan yang pertama adalah lingkungan, kemudian ilmu, mutu layanan kesehatan. Jadi, maka setelah sehat dia masuk kepada yang namanya puasa. Ini puasa itu agar bisa tepat guna. Yang pertama adalah motivasinya yang benar. Motivasinya yang benar. Jangan kata orang-orang puasa kita ikut puasa. Kan kadang saya dengar juga tuh, berpuasa lagi nih.
Kemudian ini proses pelatihan dan pembinaan, kemudian manajemen waktu. Kan orang puasa itu jelas, yaitu dilatih bagaimana fisiknya dilatih, mentalnya dilatih, kan ada satu kebiasaan. Jadi kalau dalam puasa itu kan dilaksanakan dalam waktu tertentu dan dalam itu tertentu. Dalam puasa Ramadan itu sebulan dilaksanakan sendiri bersama-sama, kan dilaksanakan bersama-sama ya bersama. Apa tujuannya? Agar lebih mudah. Coba aja puasa sendirian yang lain puasa selama sebulan, beda rasanya itu. Maka Allah tuh tahu tuh kelemahan manusia yang udah rame-rame puasa dalam. Sehingga bukan saja dia puasa itu sama, sholat itu begitu. Kalau ada yang biasa aja benar untuk sholat berjamaah, kasih ayo puasa nih. Biasanya kalau harus puasa semangat untuk sholatnya tinggi. Kalau ukuran biasa, habis puasa capek nih, baru buka puasa kan capek nih, belum lama-lama bergerak ke masjid, untuk sholat yang lebih banyak, sanggup dilaksanakan itu. Dan itulah kelebihan dari situ. Jadi ibadah puasanya dapat, sholat itu dapat, dikasih keringanan. Kalau biasa dilaksanakan malam itu makan ada yang habis tidur, tidak habis sholat isya bisa langsung dikerjakan dan bisa rame-rame. Ada imamnya. Kalau sendirian bacanya paling Allah, baca lagi wan asli Allah, baca lagi al-fil Allah, baca lagi. Jadi pendek-pendek aja, pengennya buru-buru sudah. Tapi kalau ada imam, ayo mau sujud sendirian, mau lupa sendirian. Kalau nggak mau, terpaksa dah. Ikutin juga ada panjang-panjang dikit, kontrol dikit ikutin. Dulu kesini dulu, besok kata lagi. Itulah semangatnya. Kemudian bermanage waktu, kalau puasa itu jelas. Itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu waktunya puasa itu. Gak boleh lewat. Waktunya berbuka, gak boleh dipanjang-panjangin. Karena masih enak dengan pahala yang gede. Orang-orang berbuka 5-7 menit setelah maghrib, dibuka enggak ya? Kalanya sebelum puasanya dan supaya pahalanya gede. Tidak bisa begitu. Jadi waktu itu tentukan. Kemudian makna jelas tadi saya sampaikan, dan ikhlas serta berbuat baik di sana ini dituntunkan di dalam puasa. Kemudian empati, kejelasan pedulian sosial, terus spiritual Islami, lebih belajar lagi membahas masalah Islam lebih banyak, belajar tentang Islam. Kemudian silaturahim. Ini nilai-nilai yang dalam puasa penting yang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Ada 9. Jadi kemudian didorong agar kita itu berprestasi. Jadi dalam prestasi itu paling jadi kebutuhan untuk prestasi dan kebutuhan untuk kita berprestasi gitu. Jadi kalau dilakukan, kalau untuk puasa sudah jelas itu kita latih. Kemudian kalau keseharian dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau mau berprestasi harus bagaimana? Harus latihan. Gitu. Yang belajar harus rajin belajarnya. Gitu. Yang olahraga harus ada atlet, harus rajin latihan. Atlet sehebat apapun kalau dia tidak latihan, dia tidak berlatih. Kalau rasa mampu atau juara umurnya, udah usah latihan aja. Kalau 3 bulan usah latihan. Begitu dia bertanding pasti dia jatuh. Akhirnya jadi kalau berprestasi harus latihan dan latihan. Nah, puasa juga begitu, dilatih untuk puasa. Kemudian memperluas pergaulan.
Dan terasa saudara-saudara kita tuh dewasa. Jangan sama-sama berpuasa itu saling lirik, saling duki, saling iri, gitu. Kemudian bahwa kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Kalau orang mengejar sesuatu dari prestasi, itu kan dia ada satu kebutuhan, ada satu cita-cita bahwa dia harus punya ini, dia harus berhasil ini, maka itu masuk prestasinya. Nah, puasa itu begitu. Dia harus menjadi insan yang lakukan takwa, dan insan bertakwa itu sasarannya sama. Kalau puasa itu sasarannya adalah supaya bisa menguasai sesuatu yang dalam hal ini dikatakan malah bertakwa. Jadi ini motif berprestasi sebetulnya. Jadi ada satu dorongan. Jadi ciri ini memiliki motif berprestasi tinggi itu, punya tanggung jawab, berani mengambil risiko, memiliki tujuan yang realistis jelas, punya rencana kerja yang memanfaatkan, kemudian mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah dilakukan. Kalau sini secara umum sudah sampaikan, maka kita sempitkan, kita kecilkan kepada puasa dulu. Jadi punya tanggung jawab yang tinggi oleh berpuasa itu. Kemudian berani mengambil risiko, artinya berani lapar. Kenapa? Untuk mencapai satu tujuan dan berani lapar itu. Kemudian harus real, real itu jelas. Jadi puasa membentuk manusia yang prestatif. Satu, punya misi dan visi hidup jangka panjang dan jauh ke depan. Jadi dalam puasa itu misi itu panjang ke depan. Maksudnya panjang ke depan itu apa? Bukan cuma di dunia. Jadi sasaran dia adalah panjang sampai kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Ini visi dan misinya jangka panjang dan jauh ke depan. Kemudian mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi. Jadi punya niat, kemudian ada motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi kemampuannya sehingga dia punya prestasi yang tinggi. Niatnya diniatkan, kemudian kalau sudah diniatkan ada motivasi untuk mendorong. Mental, kemudian lisan, mentalnya dijelaskan dalam puasa itu mentalnya. Kemudian kepribadian yang lisan yang baik, yang muslim, maka dia menjadi orang muslim. Kemudian memiliki manajemen waktu yang positif. Kalau puasa itu sudah gambarannya tadi sekitar 14 jam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sudah rencana hari ini apa yang akan kita kerjakan. Dari jam sekian sampai jam sekian. Terus selama 24 jam itu dia manage, nggak kebanyakan mainnya. Dan apa? Dia punya manajemen waktu. Kemudian proses perjuangan sampai pada tujuan hasil. Ini proses perjuangan kan kalau puasa itu tidak makan, dia berpuasa, dia menahan lapar, haus, dan nafsu, sehingga sampai pada dia berbuka. Jadi kebahagiaan disebutkan orang puasa itu gimana rasanya? Gitu. Kalau dalam 5 menit saja itu rasanya tidak kelihatan juga tuh. Kapan yang kelihatan orang saja kalau terganggu. Artinya dia akan menggapai satu keberhasilannya. Jadi bahagia dalam puasa itu yang pertama adalah pada saat dia berbuka, kemudian nanti kedua pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membiasakan hidup penuh nilai dan makna. Kemudian membiasakan diri bekerja dalam ikhlas dan ihsan, mengasah diri untuk peka dan kondisi. Melatih diri untuk memiliki sifat Allah yang matang, hidup dalam bingkai oleh tasbih Islam. Jadi ini ada 10
administratif dalam berpuasa. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, akhirnya puasa Ramadan yang dilakukan sesuai tuntunan akan mampu membentuk pribadi yang bertakwa, yaitu prestasi secara mental, fisik, sosial, spiritual, dunia dan akhirat. Ini sasarannya kita rasakan sendiri karena ayat Allah satu perintah itu dalam Islam itu bukan teori, tapi di situ bisa kita rasakan hasilnya. Dan sampai belum ke sini. Jadi kalau belum sampai masalah tadi kita laksanakan lagi supaya kita akan merasakan ketakwaan kita meningkat, itu mental, fisik, sosial dan seterusnya itu juga meningkat. Itu bagus. Kemudian berbagai kepribadian akan hilang dengan puasa Ramadan. Jadi yang namanya puasa itu akan menyembuhkan penyakit-penyakit, bukan cuma penyakit jasmani, tapi ini yang penting nih, penyakit kepribadian. Jadi penyakit tidak, karena yang namanya penyakit mental akan mempengaruhi fisik. Baik, Bapak dan saudara-saudaraku, ini juga bisa saya sampaikan, walaupun saya buat cepat, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengerti sehingga sasaran daripada kita melaksanakan puasa ini bisa meningkatkan prestasi kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita